Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Dede Sulistiani SPD, yang saya hormati pula Bapak Ibu guru dan staf karyawan SD Negeri Cibinong 5 yang telah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk menghadiri kegiatan diseminasi saya terkait tentang budaya positif. Salah satu tugas di aksi nyata modul 1.4 dari calon guru penggerak angkatan 9. Perkenalkan, saya Syafiq Mafifah, guru kelas 6 SD Negeri Cibinong 05. Di modul 1.4 ini di CGP itu diajarkan tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, ada juga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Banyak sekali, dan ini hanya diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Masing-masing topik ini ada tugasnya sendiri-sendiri. Jadi banyak tidak tidur. Oke, materi yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Dari sebelum saya mempelajari modul ini dan setelah mempelajari modul ini, ternyata banyak hal baru yang di luar pengetahuan saya, bahkan di luar apa yang kita pelajari di kuliah pun. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 1, 2, 4, dan 5 sudah mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu hal yang mungkin sebenarnya Bapak Ibu semua sudah mengetahui, tapi istilahnya baru muncul sekarang setelah adanya kurikulum merdeka. Goal dari pembelajaran ini itu sebenarnya P3 ya, profil pelajar Pancasila. Nilai pengetahuan itu bukan utamanya, tapi dari 5 poin ini, dari beriman bertakwa sampai dengan berkebinekaan global, ini goalsnya dari kurikulum kita. Dari SD, SMP, SMA itu kurikulum kita itu tujuannya ke arah itu. Kalau dulu di kurikulum K13 kan ada diberatkan ke KI 3, KI 4 juga, bukan hanya sikap dan spiritual. Dulu ada KI 3 sama KI 4. Ternyata utama dari tujuan pendidikan kita dilihat dari filosofinya Ki Hajar Dewantara itu, anak-anak diharapkan bisa mencapai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Coba kita mau melakukan dulu sebelum lanjut ke materi. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Kalau bisa berdua-dua sekalian ya Bapak Ibu. Anda perlu menjaga benda itu yang berada di dalam kepalan itu. Kemudian tugas rekan Anda itu membuka bagaimana caranya supaya kepalan tangan itu mau dibuka. Oke, bisa dipraktekkan. Ada gambaran tidak? Salah satu, coba berpartner berdua-dua. Satu yang mengepal tangan, satunya itu memaksa. Bagaimana caranya tangan itu dibuka? Coba, ayo silahkan. Salah satu gantian. Boleh dipaksa, boleh dirayu-rayu, boleh dikasih uang. Bagaimana caranya kepalan itu mau dibuka? Dimana kepalan di tangannya Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Iya, 1, 2, 3. Oke, dari Bobi dulu nih, nanti Bobi ini. Kira-kira bisa dibuka tidak Bapak Ibu? Bisa. Dengan berbagai cara. Bapak Ibu satu tangan saja. Oke. Ulangi lagi. Di tangannya, coba salah satu dulu pegang tangan, kepalkan tangannya. Di mana di dalam tangan itu ada pasangan Bapak Ibu. Kalau tangan itu dibuka, berarti tandanya pasangan Bapak Ibu dengan pasrahkan ke orang yang membuka itu.
Tidak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berbeda. Iya. Berarti yang mengendalikan orang yang membuka tangan itu atau kita yang mengepalkan? Dia yang mengepalkan. Oke, kita akan melanjutkan. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali tadi kita sendiri ya. Jadi anak pun sebenarnya Bapak Ibu ya itu mereka punya kendalinya sendiri. Kenapa? Anak-anak itu terkadang susah sekali di udah bolak-balik kita kasih tahu, kayak misalkan contohnya di kelas saya ya udah bolak-balik kita kasih tahu, tetapi dia itu balik lagi seperti awal karena dia sebenarnya masing-masing orang itu punya kendalinya sendiri-sendiri. Karena kendali itu dikendalikan oleh kebutuhannya itu. Nah, supaya kita bisa melemeskan orang itu, ibaratnya kita gali dulu kebutuhan apa sesungguhnya yang dia pegang, kenapa dia begitu terus. Dilanjutkan lagi, nanti semakin sana semakin ini Bu. Oke, miskonsepsi tentang perilaku kontrol. Kebanyakan kita itu tentunya di kelas itu yang mengontrol itu murid atau guru. Di kelas prakteknya yang mengontrol anak-anak itu sebenarnya anak-anak sendiri atau guru? Guru kan? Ini masih miskonsepsi sebenarnya ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Benar tidak? Kita punya pemikirannya seperti itu. Anak kecil itu pasti dipaksa sama orang tuanya. Anak-anak itu pasti dipaksa sama orang tuanya. Pasti seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, pengetahuan semua penguatan itu efektif dan bermanfaat. Begitu yang ada di anak-anak kita. Semua penguatan itu efektif dan bermanfaat. Ya. Kemudian yang keempat, kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Betul tidak Bapak Ibu? Kita masih seperti itu ya. Saya juga sendiri masih seperti itu. Setelah dilihat dari yang sesungguhnya, coba kita mengubah paradigma stimulus respon tadi ke dalam pendekatan teori kontrol kita. Dalam teori stimulus respon itu kebutuhan kita sama. Orang-orang itu menganggap kebutuhan kita itu sama. Padahal setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Begitu juga sama anak-anak ya. Setiap anak itu gak ada yang sama. Jadi kita gak bisa memaksakan sesuai dengan ya kamu harus begini. Karena mereka punya kelebihannya sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kebanyakan kita itu biar orang itu terpengaruh ya sama kita. Coba kalau kita ubah, kita berusaha memahami, pasti yang ada di lingkungan kita akan semakin enak untuk dijalaninya. Jangan maunya dipahami terus, tapi juga memahami orang lain. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya tidak Ibu? Pasti kalau anak-anak punya perilaku yang tidak pas dengan etikanya kita, pasti dibilang itu salah. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan, memiliki alasan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Orang tua kita ya supaya mengontrol diri kita. Betul tidak Bapak Ibu? Zaman kita kecil, mesti orang tuanya yang mengontrol kita. Padahal hanya diri kita sendiri itu yang bisa mengontrol ya. Terus berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tidak, itu sebagai guru sebenarnya itu tidak sepenuhnya untuk mengontrol anak-anak. Memang benar mengontrol, tapi tidak full 100% kita dapat berhasil mengontrol semuanya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Biasanya begitu ya. Padahal sebaiknya kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita cari opsi lain untuk biar bisa sama-sama. Jangan hanya memaksakan kehendak satu orang saja. Kemudian model berpikir menang atau kalah diganti dengan model berpikir sama-sama menang. Gak ada yang kalah kita semuanya. Seperti halnya dalam ajaran sekarang itu gak ada yang kalah, kita semuanya menang, hanya aja itu diurutkan saja 1, 2, 3. Nah, dilanjutkan
mencari disiplin positif. Sebelumnya saya ingin tahu disiplin yang Bapak Ibu tahu itu artinya apa? Ayo Bu Titin, disiplin yang Bu Titin tahu itu disiplin itu kaitannya sama apa? Memaksakan diri sendiri untuk mengikuti aturan. Ya. Pasti kaitannya sama aturan, dipaksa, harus tertib, harus begini. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Bukan hanya kita ada aturan terus kita pilih aja. Bukan seperti itu disiplin yang sebenarnya. Disiplin itu bagaimana kita melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau harapan, ancaman atau hukuman. Anak mengerjakan PR atau anak mengerjakan tugas dengan tepat waktu, kemudian kita memberi imbalan atau kita memberikan reward, itu malah sebenarnya dapat merusak disiplin anak-anak. Disiplin itu dengan tanpa diberikan hadiah pun anak akan tetap melaksanakan tugasnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ada yang pernah dengar kata-kata nilai-nilai kebajikan? Belum ada ya? Belum ada nilai-nilai kebajikan. Pernah dengar tidak sepanjang kita belajar? Guru itu udah pernah dengar? Nilai-nilai yang gimana? Nilai-nilai yang mengandung kebaikan. Oke, kita lanjut lagi. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya profil pelajar Pancasila. Terus nilai-nilai yang lain yang kita yakini itu sebuah kebenaran. Kita lanjut aja. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan, baik itu tindakan positif maupun negatif, itu pasti memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dirinya. Jadi bisa aja ada anak yang nakal, itu sebenarnya dia punya alasan untuk memenuhi salah satu kebutuhannya dia. Bagaimana supaya dia tidak nakal lagi? Kita mengobatinya dengan menjawab kebutuhan dasar itu. Apakah kita sudah memberikan kebutuhannya dia atau belum? Sebenarnya seperti itu. Nah, coba dilanjut lagi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya makan, minum, tempat tinggal, kasih sayang. Kalau orang tua mungkin hubungan biologis itu termasuk dari kebutuhan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, ada sebuah kasus Ibu ya, Bapak Ibu silakan bisa dipahami. Ibu Rani adalah seorang guru kelas 5 di SD Pelita. Sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan kalau Agus itu sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti yang dialami oleh Ibu Rani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba kita sama-sama bayangkan, kita punya murid. Di kelas kita itu ada salah satu anak yang hobinya memintai bekal temannya. Menurut Anda, anak yang suka meminta itu alasannya kenapa? Saya ingin tahu, boleh satu-satu dari Bu Titin. Kira-kira anak yang suka memintai jajan temannya atau makanan temannya itu alasannya karena apa? Karena apa? Berarti kalau dilihat dari 5 kebutuhan dasar itu tadi maksudnya yang mana ya Bu? Yang ini berarti maksudnya yang mana? Yang satu, yang kebutuhan hidup. Kalau Bu Rupi, kenapa kira-kira anak itu minta punya temannya?
uang. Biar apa berarti? Biar makan. Berarti masuknya kemana? Bertahan hidup. Boleh yang lain? Boleh dengan asumsinya sendiri ya. Wah, karena tidak diberi, berarti masih bertahan hidup ya. Ibu ngomongkan Bisa terus ibu gimana? anak yang tadi kita menamakan beda bawahnya. Oh iya, beda. Punya temannya berbeda, punya itu gitu-gitu terus begini punya teman dengan rasa yang lain. Berarti masuknya yang mana? Kesenangan apa kebebasan? Kesenangan. Oke. Pak Sarkin, menurut Pak Sarkin gimana tadi? Si Agus. Bisa kasih saya orang tua yang kurang jajan apa enggak? Gimana? Bisa ya? Tadi Agus itu suka mintai bekal temannya. Nah, menurut Pak Sarkin, alasan Agus mintai bekal temannya itu kenapa? Kira-kira? Agus meminta. Iya. Kenapa? Alasannya kenapa temannya itu minta bekal temannya itu? Si Agus itu minta bekal kepada temannya. Alasannya menurut Pak Sarkin kenapa? Kalau alasan saya mungkin Mungkin tidak membawa bekal, berarti memenuhi kebutuhan dasar yang bertahan hidup. Lupa engkau? merasa paling. Merasa paling. Iya, bisa saja. Tidak membawa bekal bukannya kasih sayang dan kasih sayang orang tua. Karena kalau tidak membawa bekal, alasannya dia pengen makan, itu berarti kebutuhan dasar. Lapar. Iya, karena dia lapar, jadi kebutuhan dasar yang bertahan hidup. Kasih sayang, ada kasih sayang. Saya tadi mau masuk ke dua. Bisa sih kurang kasih sayang. Oh, alasannya ibunya tidak perhatian. Iya, Kasih saya sayang. gitu. Ini teman-teman yang dibawa dia gak dikawain gitu. Tapi bisa saja kan kalau anaknya memang tidak minta, bisa aja kan. Gitu. Menurut tangan itu apa? Ya itu tadi merasa paling. Oh, yang merasa paling berarti masuknya iya bisa menguasakan. Menurut Kak Wisnu, Kebiasaan. karena Kebiasaan. biasanya minta-minta. Terus menurut Kak Kasih, pengen apa? Mencicipi. Oh, berarti kesenangan saja ya. Nah, kemudian apa sih kira-kira guru itu untuk menyelesaikan itu harus bagaimana? Tuker-tukeran. Sengaja bukan? Tuker-tukeran bekal. Kalau melihat karakter anaknya itu. Melihat kebutuhannya Iya, apa? kebutuhan Oke. anaknya. Dalam saya sempat merinci, bisa aja dia untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup agar karena dia masih lapar. Kemudian kalau cinta dan kasih sayang, habis itu pengen diperhatiin. Bisa diperhatiin orang tuanya, bisa juga diperhatiin sama temannya. Kemudian kesenangan iseng-iseng aja pengen lihat temannya yang diminta ekspresinya kayak gimana, kan ada seperti itu juga. Kemudian kebebasan Agus itu merasa bosan dengan bekal yang dibawa itu aja pengen punya yang lain. Terus yang kekuasaan itu seperti yang tadi Pak Kantor, dia itu merasa paling hebat sama teman-temannya, jadi punya ya semuanya dia rasa berkuasa agar punya rasa takut dan nurut sama dia. Dan yang harus dilakukan betul, kita harus apa dulu? Kita harus mencari tahu dulu apa sebenarnya kebutuhan dasarnya itu apa. Nah, kalau misalkan kebutuhan dasarnya bukan karena dia lapar, tapi karena iseng-iseng aja, kalau kita kasih makan langsung, kira-kira bisa berubah tidak? Tidak kan aja, tetap aja iseng. Nah itu ketika kita menemukan sebuah permasalahan pada anak, cari tahu dulu sebenarnya dia itu butuhnya apa dari perlakuan dia. Kemudian lanjut di motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yang akan membuat anak itu disiplinnya itu semakin bagus. Kan hanya dari motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan. Kemudian kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadi seorang yang mereka inginkan pada dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Menurut saya boleh bertanya? Oke, saya juga bertanya seperti ini. Menurut Bapak Ibu, alasan Bapak Ibu datang tepat waktu
ya sebelum jam 7 itu apa? Kalau saya diberikan nomor 1, 2, dan 3, 1, 2, atau 3. Gak apa-apa, ini gak mempengaruhi apa-apa yang mungkin ya. Gak apa-apa, karena semua perbuatan itu ada motivasinya. Apa sih yang mendasari? Nah, ada 1, ada 2, ada 3. Ketika panjenengan, udah gak usah dijawab. Ketika panjenengan ada di motivasi yang paling terakhir yang ada di sini, karena mungkin jawabannya barangkali krusial buat ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, kan tergantung orangnya. Kalau untuk kolom yang 3 rata-rata yang ke yang 3, tetapi kenyataannya Iya, di kolom pada yang 1. prakteknya sebenarnya apa sih kalau kita tidak ada pengawasan yang ketat, tapi kita datangnya datangnya gasik, itu sebenarnya apa yang mendasarinya? Nah, ketika panjenengan artinya sudah berada di nomor 3, inilah berarti jiwa disiplin positifnya sudah mulai tertanam. Tapi ketika diri kita masih berada di sini atau menghindari tidak nyaman, biasanya tidak nyamannya apa? Saya mengibu ditegur biasanya, itu kan ada sesuatu yang tidak nyaman kan? Nah, itu perlu kita perbaiki bagaimana supaya hati kita itu berada di yang nomor 3 ini. Begitu juga Pak, kita bagaimana menanamkan Pak itu melakukan segala sesuatu atau misalkan mengerjakan tugas itu bukan karena aku dihukum, bukan karena ingin dapat reward atau penghargaan, tapi karena memang dirinya wujud menghargai diri sendiri itu kita melakukan yang terbaik menjadi teladan. Kemudian ini ada 3 istilah, yang pertama hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Biasanya ketika ada di sekolah nih Bapak Ibu, di kelasnya kan jenengan semua, kalau ada anak yang melanggar peraturan, itu jenengan memberikan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Dan apa itu restitusi? Sekarang kita gali bersama-sama. Hukuman itu tidak terencana. Murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam hukuman itu. Misalkan tiba-tiba pas pelajaran saya ada anak yang tidak mengerjakan PR, tapi di kelas itu saya itu tidak memberi perjanjian bersama, langsung memberikan hukuman, kamu nanti mengelilingi lapangan 2 kali, itu sudah termasuk hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu apa? Terencana atau disepakati bersama. Nah, misalkan buat perjanjian dulu sama anak-anak, kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu akan terima apa? Terus kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Di restitusi inilah tingkatan yang paling tinggi, dan saya masih belajar, masih susah sekali. Masih bisa di tahap konsekuensi. Di kelas itu masih belum full dalam menerapkan restitusi, masih di tingkat konsekuensi. Kalau hukuman, saya harap semoga di sini tidak ada yang memberikan hukuman ya. Apalagi sekolah kita masuk sekolah bebas kekerasan. Nah, sekarang saya ingin tahu Bapak Ibu semuanya, ada pernyataan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia itu terlambat sekolah. Jadi ada anak yang terlambat, terus dikasih perintah untuk membuat kalimat di bukunya, menulis saya tidak akan terlambat sekali. Terus Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tapi nanti konsekuensinya berarti tidak ulang lagi. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, tapi di belakang hukuman ada konsekuensinya mas. Kalau tadi hukuman itu kita memberi perintah anak itu tanpa ada kesepakatan. Tapi kalau konsekuensinya itu memang sudah anak-anak itu udah tahu dulu. Kalau salah ini diberi seperti ini gitu. Nah, coba. Oke. Dalam buku kalimat ya harusnya hukuman ya Bapak Ibu. Masa sampai 100 kali. Nah, kemudian lanjut ya. Yang kedua, saya mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tadi salah
hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Tadi salah satu ciri dari hukuman itu fisik. Ada perilaku fisik. Berarti ini maksudnya mana? Hukum, iya betul. Lanjut nomor 3. Membersihkan coretan yang dibuatnya membuat coretan yang dia buat sendiri di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Oke betul. Lanjut nomor 4. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, lanjut nomor 5 ada pertanyaan. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ada gambarnya nggak bedanya hukuman sama konsekuensi? Semoga kita pelan-pelan meninggalkan hukuman itu. Dihukum dengan penghargaan. Menurut Alkikon, seorang ilmuwan, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar mereka berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan akan melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alkifon juga mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan. Jadi menurut beliau, seorang ilmuwan itu bahwa yang namanya hukuman, yang namanya penghargaan itu malah bisa menghancurkan seseorang itu. Kenapa ya? Contohnya misalkan ini anak dari yang salah dan teman-teman dari ibu. Karena kita punya pendapat sendiri-sendiri. Kalau misalkan praktek di sekolahnya kita, pas pembagian rapor di ranking 1, 2, 3. Menurutnya Bapak itu, kalau ranking 1 yang seperti kita laksanakan diberikan hadiah itu bagus tidak? Sesuai dengan teorinya si Alkikon. Iya, ini saya nggak boleh mengungkapkan itu soalnya saya masih mempraktekkan. Iya, jadi masih di kantor saya pun menyampaikan seperti itu. Jadi mahasiswa bisa menilai sendiri apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan kalau kita ingin mendisiplinkan. Jadi sebenarnya kita itu menjadikan Dilihat dari itu sudut mana? apa ya, kalau itu berarti nanti sok dapat hadiah. iya. Dapat biasa. Jadi bukan karena dia bisa Bu, iya. Dan itu sebenarnya saya baru menyadari kenapa sekarang ini itu jarang sekali disebutkan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Oh ternyata alasannya ini karena akan semakin menghancurkan anak-anak yang tidak ranking malahan. Jadi mental anak yang gak ranking itu malah jadi semakin jatuh rasanya. Tapi ya benar bermotivasi ya. Dilihat dari sudut mana dulu? Karena untuk beri motivasi, tapi nanti disalahartikan sendiri oleh anak tersebut. Benar ya itu. Sebenarnya Makanya itu saya merasa terbelenggu sekali. Kemarin sama si hadiah itu sebenarnya itu biar memicu, memotivasi anak-anak yang lain. Ya niatnya itu ya Bu. Tapi kalau menurut saya ini malah ya jadi menghancurkan. Apalagi anak yang nggak dapat, udah berusaha semua tenaga kemampuannya dia, ternyata nggak bisa karena saya sakit. Ya padahal memang dia potensinya bukan di situ. Itu yang menurut teori Alkikon itu memberikan hukuman dan memberikan reward itu malah sebenarnya kurang tepat untuk diberikan kepada kita semuanya. Tapi gimana ya Bu, kita berusaha. Mungkin yang dimaksud itu suatu contoh ya, kita ke anak. Nah, anak karena jauh kita berikan sepeda motor untuk jalan ke sekolahan. Maksud kita itu kan baik, agar enak. Tetapi di balik keenakan itu nanti anak itu malah ketergantungan, mungkin yang dimaksud itu seperti itu. Kebanyakan manusia itu sebenarnya seperti itu Pak Argo. Makanya kita harus sama-sama saling hati-hati ketika kita memberikan itu keseringan juga ya nanti malah anaknya ujung-ujungnya bukan mau belajar, tapi ini
Oke, dinikmati. Bu Wina juga boleh ikut. Tidak. Beberapa teori kontrol guru. Ada beberapa teori kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, memantau. Dan yang kelima itu manajer. Menurut Bapak Ibu, yang paling bagus di antara 5 posisi kontrol ini sebelum kita kupas lebih dalam lagi itu yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, memantau atau manajer? Bapak dulu maka apa? Pemantau. Yang lainnya? Hasbi, menurut Hasbi apa? Apa? Manajer. Oke, menurut A. Menurut A apa? Membuat rasa bersalah. Oke, kita lihat ke sana. Ini ada sebuah video dari instruktur dari kementerian. Bisa dilihat. Mulai jam 11:30 ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengambil dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi Sambil kita masalah tersebut. ya, kira-kira kita sudah
Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus di lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sekarang guru yang posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Masih sama, cuma beda karakter. Naren! Dia rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi anaknya diberi ya Bu ya. Kalau kita sebagai seseorang tadi, ini yang teman. Naren! Lagi larinya nadanya sama ya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah dulu, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa segera ekspresi wajahnya yang dapat. Tahu nggak anak ini salah? Yang pakai posisi yang terakhir, posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah,
untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Jadi setelah nonton ibu yang tadi, kira-kira referensi kita perlu di mana ini? Dengan posisi kontrol yang sudah kita terapkan. Sudah ada di tahap posisi kontrol belum gitu? Setengah-setengah. Iya. Ya semoga kita semoga dengan kegiatan tadi kita harus belajar untuk menjadi guru yang bisa berada di posisi kontrol sebagai seorang manajer. Memang butuh ini ya, kesabaran dan ini. Oke. Setelah tadi menyimak dari video ini syukur, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada sebuah 6 kalimat di mana kalimat ini bisa menunjukkan posisi kontrol guru. Oke, kalimat yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika Bapak Ibu menyampaikan itu sudah menunjukkan Bapak Ibu itu berada di posisi kontrol mana nih. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi Ibu atau Bapak. Terus ada lagi, apakah kamu mau mendengarkan? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, ada 6 kalimat. Kita sama-sama telah masing-masing kalimat itu termasuk apa ya? Kalau yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk posisi kontrol yang mana? Ada hukum membuat merasa bersalah, teman, terus pemantau dan manajer. Membuat merasa bersalah. Oke, kita lihat lanjut nomor 2. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu menurutnya Bapak Ibu yang mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba. Oh iya, betul sekali. Lanjut, adalah lakukan demi Ibu atau Bapak yang teman ya. Lanjut. Jawabannya, apakah kamu tidak mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantau tadi jam kelihatan. Lanjut, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terus kemudian yang terakhir, ini semuanya sudah disebutkan. Kamu selalu yang paling terakhir. Bukan? Iya. Oke. Nah, jadi bisa membedakan dengan kalimat pun sudah menunjukkan kita berada di posisi mana. Jadi kalau mau berada di posisi manajer, kita menemukan anak yang bersalah, kita dulu itu bisa memperbaikinya dengan cara apa? Jadi kita arahkan. Dia sama orang dia kemudian di kelas pun sama orangnya mungkin apa ya jadi badannya. Oke, dilanjut yang tadi posisi kontrol, sekarang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu kelasnya sudah punya keyakinan kelas masing-masing. Tadi bisa di-share. Oke, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif
banyak sehingga mudah didengar dan dipahami oleh semua warga kelas. Gunanya apa dibuat keyakinan kelas? Untuk melatih anak agar belajar atau agar memiliki sikap disiplin positif. Jadi kemarin salah satu tugas di aksi Natal ini saya diminta untuk membuat keyakinan kelas itu langkah dari kegiatan membuat keyakinan kelas adalah ini videonya berbeda ya. Ini dia. Barangkali nanti mau dipraktikkan juga. Yang pertama melakukan kegiatan sosialisasi dulu, menyampaikan ke anak apa sih tujuan dari pembuatan keyakinan kelas itu. Saya menyampaikan untuk kita membuat kesepakatan bersama peraturan apa saja agar kelas itu bisa jadi disiplin. Gelap ya Bu? Ya itu tulis untuk kami. Ya. Setelah sosialisasi, kemudian saya meminta anak-anak itu untuk merumuskan peraturan yang sudah ada. Sekolah itu kan punya peraturan. Peraturan itu anak-anak disuruh menuliskan satu aja yang tidak sama dengan temannya. Nanti dari peraturan yang sudah ada itu, kemudian diubah dalam kalimat positif. Jadi kalau peraturan kan biasanya dilarang, tidak boleh. Nah itu kami ubah dalam kalimat positif. Setelah diubah dalam kalimat positif, menyepakati bersama. Nah itu tadi yang gambar warna kuning ini peraturan-peraturan yang dibuat oleh anak-anak, yang dituliskan oleh anak-anak, peraturan apa saja yang ada di dalam kelas kita itu. Nah setelah ditulis semuanya, kemudian kita bikin semua dari peraturan itu diubah menjadi kalimat positif, kalimat yang tidak ada kata-kata tidaknya atau dilarangnya. Biasanya itu kalimat tidak kalau ada kata tidak. Baru setelah kita sepakati bersama, kemudian kita tempelkan di dinding kelas kita agar anak-anak itu bisa ingat terus. Seperti kemarin hari waktu ada kumpulan wali murid hari Sabtu ya. Saya bahkan tidak tahu di kelas itu ada kesepakatan buat biar pemerintah juga tahu terkait tiket. Anak itu tiket itu pagi sama pulang sekolah. Ketika anak tidak tiket, mereka membuat konsekuensinya itu satu kata membakar sampah mereka. Malam itu ada yang WA sama saya, guru saya rasa mohon maaf saya baru melaporkan saya tadi pagi tidak tiket karena datang terlambat. Besok saya izin membakar sampah ya. Itu ada alhamdulillah anaknya nyadar diri ngomong gak harus dilaporin sama temennya. Nah kemarin lihatnya kalau disuruh bakar sampah Pak Kantor gimana? Anaknya merasa bersalah. Tapi bu guru juga ngomong bu, gak dulu. Terus saya kasih alternatif lain karena biasanya sama Pak Buranto. Jadi ya udah kalau misalkan kamu bisa bakar silakan, kalau bisa bantu yang hari Senin pagi-pagi nyapu. Ini salah satu contohnya. Saya kemarin Bu Ara yang nyapu di musola. Karena kalau nggak ditandatangani tugasnya nyapu membersihkan musola. Konsekuensinya mereka sendiri, bukan saya yang seperti itu. Kalau mengerjakan tugas, kalau yang tidak mengerjakan tugas, tapi itu barangkali itu videoka, kita punya kesepakatan kelas itu mengerjakan PR-nya di kantor, biar malu sama guru-gurunya. Itu dilanjut lagi setelah kesepakatan kelas, ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ini yang disarankan oleh teori yang tadi, Diana apa tadi itu saya lupa. Ketika kita menemukan anak yang salah, yang kita laksanakan adalah melaksanakan dengan segitiga restitusi. Memang butuh kesabaran dan tekad yang kuat di Bapak Ibu.
dari segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah, kemudian yang pertama menstabilkan diri dulu, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas, bagaimana cara kita menstabilkan identitas anak itu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dengan kalimat-kalimat yang tadi itu, kita ibaratnya bisa menstabilkan masalah, bisa menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas itu kita tidak menjatuhkan anak sekali biar mereka tidak down. Nah, langkah yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi yang proaktif. Kemudian mengenali dan memahami kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya dengan murid. Dan yang terakhir, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau tidak menunjukkan. Di tahapan validasi tindakan yang salah ini, kita mencari tahu alasan apa sih sebenarnya yang mendasari anak melakukan kesalahan itu. Kita cari tahu kebutuhan dasarnya itu apa. Dari validasi tindakan, guru bisa menyampaikan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Yang biasa saja itu kalimat yang kedua, kamu pasti punya alasan apa melakukan hal itu. Ada lagi apa yang dari kamu boleh kita berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik kan besok? Langkah yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya motivasi itu lebih baik adalah secara prinsip. Setelah perilaku divalidasi dan diidentitas telah sukses dan telah stabil, maka motivasi untuk mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Dengan ini guru bisa menanyakan, apa nilai yang kita percaya di kelas, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa ya? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi seorang yang seperti apa? Ini kayak tadi yang dipraktekkan sama bu guru yang di teori kontrol. Itu di video tadi sebenarnya sudah melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ini contoh aksi nyata saya kemarin membuat segitiga restitusi di video dari ketiga tahapan itu. Mohon maaf kalau videonya tidak begitu jelas karena adalah kasusnya lagi operasi sama Saudi sama Mulana. Kasus pertama yang kemarin saya diterapkan sebagai segitiga restitusi, waktu pelajaran agama yang membuat Anjani nangis. Ini videonya, mohon maaf ya. Baiklah, di dunia pun semua orang pasti punya teman bersama, dan setiap teman itu pasti punya alasan. Tapi guru pengen tahu mengapa Saudi membuat Anjani nangis setiap hari.
senang-senang. Kalau senang-senang, ya kira-kira kalau misalkan Sobi jadi anjing, perasaannya gimana? Tidak senang. Berarti apa yang harus Sobi lakukan? Berusaha dengan anjing. Terus mau dilakukan? Tidak boleh. Karena itu perbuatan tidak baik. Jadi menurut Sobi, sifat dalam harus ini. Tidak ada perbedaan selain tidak ada perbedaan sikap apa yang harus dimiliki kita dalam pertemuan. Saling mengasihi, menjaga, menyayangi. Kira-kira semua pertemanan menjadi baik-baik saja. Ya, apa bisa seperti itu? Tapi sekarang saya tahu mereka silakan pergi ke tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sogi dari kelas 6. Setelah saya berdiskusi bersama guru tentang perilaku budaya positif, saya merasa sangat senang dan akan berusaha agar hidup rukun dengan teman-teman dan saling mengasihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasannya apa? Konekkan. Tahu gak itu yang tadi itu sebuah kesalahan yang perlu diperbaiki.
menurut kamu memperbaikinya dengan cara apa? Itu tadi maksud dari segitiga restitusi. Baik Bapak Guru, Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Saputra. Saya merasa senang berdiskusi dan membimbing dalam menyelesaikan masalah saya. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, monggo silahkan. Sudah cukup. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, udah. Semoga kita bisa mempraktekannya ya Bu. Saya juga masih belajar, masih banyak sekali kekurangan. Mohon yang sekiranya terus bimbing, memberi arahan agar terus bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Wujud dari kita memiliki sikap disiplin itu bisa menghargai diri kita sendiri dengan cara apa? Memberikan yang